Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqadz dzakara wal unsa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan saya Muhammad Yahya dalam program spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Pada sore hari ini, tema yang akan kita bahas adalah puasa dan pemberdayaan kaum perempuan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kemarin kita banyak membincang bahwa puasa pada hakikatnya adalah jalan menuju ketakwaan. Dalam konteks berkehidupan, kemuliaan di hadapan Tuhan hanya dilihat pada aspek persoalan takwa, bukan pada jenis kelamin. Nah, bagaimana kemudian puasa dan hubungannya dengan pemberdayaan kaum perempuan, atau bisa saja dalam hal ini berkaitan dengan isu tentang kesetaraan gender, telah hadir bersama kita di studio Ibu Dokteranda Hajah Suniti MPD. Beliau adalah dosen YIN Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasa lancar ini Bu? Alhamdulillah. Tinggal sebentar lagi Bu ya, Iya. Lebaran. Iya. Baik Bu, kita langsung saja bisa dimulai Bu ya, terkait dengan puasa dan pemberdayaan kaum perempuan. Nah, kira-kira ini bentuknya seperti apa, konsepnya seperti apa, entah itu di tataran teologis atau yang fundamental begitu, atau di wilayah praksis seperti apa. Mangga Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa RCTV Cirebon. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka Ramadan Menyapa. Para pemirsa televisi Radar Cirebon yang saya hormati, dalam kesempatan sore hari ini kita ingin mencoba membahas tentang puasa dan pemberdayaan kaum perempuan. Jadi pada dasarnya yang dimaksud pemberdayaan itu adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga. Pemberdayaan juga bisa dimaknai dengan pengembangan sumber daya insani atau potensi, kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi sebenarnya bakat, minat, potensi itu laki dan perempuan itu memiliki bakat, sama-sama memiliki bakat atau punya potensi untuk dikembangkan. Yang menjadi permasalahan, mengapa perempuan itu harus diberdayakan? Karena dalam realita kehidupan sehari-hari, mungkin di masa-masa yang lalu, mungkin kalau sekarang mungkin sudah berbeda, itu adanya sikap diskriminasi terhadap kaum perempuan. Masih ada pemahaman bahwa perempuan itu makhluk yang lebih rendah dari laki-laki. Sehingga selama ini kaum perempuan itu untuk memperdayakan dirinya sendiri,
untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya itu mengalami kendala-kendala. Jadi sedikit sekali dan sangat sempit sekali untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri. Tapi alhamdulillah waktu demi waktu kelihatannya sekarang kaum perempuan sudah mulai memberdayakan dirinya sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, tujuannya apa kalau perempuan itu harus dikembangkan seperti itu atau diberdayakan? Itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri sebenarnya. Jadi semakin perempuan itu berdaya, maka ketergantungan terhadap orang lain itu semakin berkurang. Yeah. Dengan demikian, harapan pemberdayaan perempuan itu membuat kaum perempuan itu memiliki kualitas hidupnya. Sehingga tadi tidak tergantung kepada orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini itu baik kepada suami, kepada anak, maupun kepada keluarga. Yeah. Karena sudah berdaya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi, Bu. Ya, para pemirsa RCTV, menarik apa yang kita bicarakan terkait dengan pemberdayaan, bahwa bagaimana kemudian kita meningkatkan posisi perempuan berkaitan dengan relasinya dengan laki-laki. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang puasa dan pemberdayaan perempuan setelah komersial break berikut ini. Kembali lagi bersama saya para pemirsa dalam program Ramadan Menyapa. Baik, kita lanjutkan pemirsa perbincangan kita tentang puasa dan pemberdayaan kaum perempuan. Mungkin Ibu bisa melanjutkan tadi kan pada dataran konseptual ya, mungkin kita lebih banyak ke persoalan praktis, mungkin mangga Ibu dilanjutkan. Iya. Jadi tadi tujuan untuk pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan kualitas kemampuan perempuan itu sendiri. Sehingga di saat dia mempunyai kemampuan, dia itu tidak ketergantungan dalam kehidupannya terhadap orang lain, terutama adalah orang lain yang di sekitarnya. Kadang-kadang kalau sudah punya suami kan tergantung pada suaminya, atau mungkin juga tergantung pada anaknya seperti atau pada saudara-saudaranya, karena kalau dia tidak punya kemampuan dalam hidupnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini? Sebenarnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Artinya pendidikan itu kita bisa belajar apa saja. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, kaum perempuan bisa belajar apa saja dalam kesempatan ini. Bisa belajar dalam masalah pendidikan, dalam belajar dalam sektor ekonomi, seperti itu. Dalam sektor pendidikan, kaum perempuan bisa mungkin belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik, belajar tajwidnya, belajar gharibnya, sehingga dia itu mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak. Lalu bisa juga membaca buku-buku yang berkaitan dengan agama seperti itu, sehingga pengetahuan agamanya juga akan baik, sehingga dia itu tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang ekonomi, kaum perempuan di dalam bulan Ramadan ini juga punya kesempatan yang luar biasa. Mungkin yang namanya belajar itu sebenarnya tidak pada tataran sektor yang formal dan formal saja, tapi yang sifatnya tapi juga bisa yang sifatnya psikomotorik, misalnya mengikuti latihan-latihan, kursus-kursus, atau mungkin juga kalau tidak latihan atau kursus-kursus, sekarang kan sudah mudah dengan adanya Facebook, YouTube, itu kan media sosial, itu dengan mudah kita misalnya di rumah mau belajar bikin apa gitu, sehingga lama-lama kalau dia itu sudah mampu dalam hal-hal yang kreatif, di dalam hal-hal apa, sehingga dia itu bisa membuka bisnis, sehingga dalam ekonomi pun perempuan itu akan semakin meningkat seperti itu. Karena sebenarnya hal ini bukan hal yang baru ya. Waktu zaman Rasulullah SAW sendiri, Khadijah itu kan sudah menjadi contoh dari kaum perempuan itu. Bagaimana Khadijah itu berbisnis seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali contoh-contoh, bisa juga dari contoh-contoh apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah, bisa juga dicontoh oleh
kaum perempuan saat sekarang ini. Jadi perempuan bisa misalnya mencontoh bagaimana berbisnis. Bahkan sekarang juga kalau saya lihat bisnis online ya, menawarkan hasil tadi kreativitas, terutama yang dalam Ramadan ini kelihatannya yang paling mudah ditawarkan lalu menghasilkan ekonomi adalah bisnis kuliner, lalu bisnis fashion seperti itu. Saya kira kalau kaum perempuan sudah menguasai dua bidang itu saja, saya kira kaum perempuan itu sudah bisa istilahnya berdiri di atas kaki sendiri. Tapi perlu diingat bahwa tadi juga saya baru mendengar ada dialog tentang di grup masalah gender itu, ada pertanyaan bahwa kenapa sekarang timbul banyak perceraian? Karena perempuannya sudah berdaya mapan, sehingga banyak laki-laki yang sudah kadang-kadang tanggung jawab terhadap perempuan itu berkurang gitu. Sebenarnya jangan sampai terjadi seperti itu, karena di situ sebenarnya antara laki dengan perempuan, terutama suami istri kan ada hak dan kewajiban. Jadi kalau hak dan kewajibannya saling dipenuhi. Jadi laki-laki juga tahu apa kewajiban suami terhadap istrinya, kewajiban suami terhadap anaknya, kewajiban suami terhadap keluarga di sekitarnya. Begitu. Nah, dari kewajiban-kewajiban suami itu yang sudah terpenuhi, maka istri pun punya kewajiban lagi terhadap suami, seperti itu. Lalu kalau perempuan juga tadi sudah ekonominya mapan, lalu jangan merasa saya juga hebat kok, saya bisa semua, tidak. Tapi perempuan-perempuan yang sudah mempunyai ekonomi yang mapan bukan berarti untuk menindas laki-laki. Kalau toh lebih banyak rizkinya, mungkin ini Allah melalui jalan tangan saya, Allah memberi rezeki yang paling banyak pada saya dibandingkan suami. Lalu kalau kita memberikan sesuatu di dalam rumah tangga kita terhadap suami, kita niat ibadah. Kepada orang lain saja kita harus beribadah, kepada orang lain saja kita harus berbagi, apalagi terhadap suami, seperti itu. Sehingga tadi tidak terjadi ketimpangan, sehingga akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, juga akan tidak menimbulkan terjadinya perceraian-perceraian di dalam rumah tangga, seperti itu. Baik, jadi pada intinya bahwa pemberdayaan ini Bu ya, bukan untuk menyaingi laki-laki, tetapi dalam rangka untuk saling melengkapi satu sama lain, sehingga hubungannya ini betul-betul semakin mantap, kira-kira begitu. Semakin mantap, semakin harmonis. Saya kira sampai di sini dulu Bu ya. Jadi bagaimana kemudian memantapkan hubungan ini. Baik, para pemirsa, semakin sore saya kira pembicaraan tentang perempuan ini semakin menarik. Kita akan lanjutkan dialog interaktif dengan para pemirsa setelah jeda iklan berikut ini. Kembali lagi para pemirsa di program spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Para pemirsa yang budiman, Anda dapat melakukan interaksi, dialog interaktif dengan kami di studio, via telepon, di nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Assalamualaikum, dengan siapa? Dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Muhammad Yahya. Ya, Ibu Indra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Alhamdulillah. Ini puasa lancar Bu ya, ke-21? Alhamdulillah, iya. Mangga Ibu, apa yang mau disampaikan kepada Ibu Suniti? Assalamualaikum Ustadzah Dr. Randa Hajah Suniti MKG. Waalaikumsalam Ibu. Iya, saya suka dengan pencerahan Ibu tadi. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 195 dikatakan, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik lelaki maupun perempuan. Nah, kita lihat ya Bu, tidak ada perbedaan gendernya. Dan kemudian kita kalau ingat Umi, orang
orang-orang di Arab sana mengatakan ibu itu umi, akar katanya sama dengan imam ya Bu. Iya, jadi diharapkan baik imam maupun umi itu menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan katanya gitu. Juga dalam bahasa Indonesia perempuan. Nah, kita tahu empu itu orang yang maha sakti, maha dalam ilmunya, empu. Nah, sementara sosok tubuh yang ini dikatakan perempuan, jadi kumpulan dari empu-empu. Tentunya itu menyatakan kehebatan perempuan kan? Iya. Bagaimana pendapat Ustazah Hajah Sunditi dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih pula Bung Yahya. Sama-sama Ibu Indra. Ya, jangan bosan. Iya, siap Ibu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Indra, Bu. Ya, meskipun ini gatopologi begitu ya, tapi saya kira pada prinsipnya bahwa tadi perempuan kaitannya dengan kata empu, lalu umi dengan kata imam, meskipun agak memaksa ya, tapi bahwa pada prinsipnya di situ bagaimana peran perempuan ini sangat penting dalam konteks regenerasi, menyiapkan masa depan bangsa, masa depan kehidupan umat manusia. Bagaimana tanggapan Ibu? Bangga. Iya, terima kasih Ibu Indra. Ini setiap hari saya juga mengikuti nih Bu Indra, luar biasa. Ya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Indra tadi bahwa perempuan itu memang orang yang luar biasa sebenarnya. Bagaimana sebagai perempuan atau khususnya ibu untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Tentunya di sini berkaitan dengan pemberdayaan, perempuan juga di dalam masalah pendidikan tentunya harus mempunyai ilmu pengetahuan secara kognitif itu harus baik gitu. Karena tadi mempunyai tugas untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Bahkan Rasulullah sendiri itu kan mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ummah, bahwa perempuan itu adalah sekolahnya umat. Jadi di mana kaum perempuan itu cerdas, insya Allah akan menurunkan generasi yang cerdas pula. Karena perempuan itu mempunyai pengetahuan bagaimana cara-cara mendidik anak di rumah, kan gitu. Itu kan harus belajar. Bagaimana cara memberikan pengetahuan kepada anak, itu seperti. Dan dalam bulan Ramadan ini sebenarnya kaum ibu juga sangat dituntut. Karena apa? Mau tidak mau, ibu ini dalam kondisi COVID ini harus berperan menggantikan guru. Nah, ini kan biasa, perlu tambah lagi tugasnya. Jadi ini kan perlu pengetahuan, perlu pemberdayaan perempuan itu. Kalau perempuannya itu tidak mempunyai pengetahuan yang baik untuk pengembangan generasi yang akan datang, itu saya kira juga tidak akan menghasilkan generasi yang baik juga. Jadi di sini perempuan juga tadi kalau imam harus sejajar gitu, laki-laki dengan perempuan, karena sebenarnya di rumah juga selain ibu sebagai pendidik di dalam keluarga, laki-laki juga sebagai pendidik di dalam keluarga tangganya, di keluarga ini. Jadi dua-duanya sebenarnya punya peran, saling mendukung, saling melengkapi. Jadi artinya begini, tidak hanya itu pendidikan itu tugasnya ibu, tidak seperti itu. Jadi pendidikan di keluarga adalah tugas dari ibu dan ayah. Dan pendidikan yang paling pertama, yang paling utama, yang akan membentuk karakter, yang akan membentuk generasi yang akan datang adalah pendidikan keluarga. Di dalam keluarga tadi, walaupun seorang ayah juga punya peran untuk mendidik, tapi yang sering atau mungkin lebih lama bertemu, berkomunikasi dengan anak adalah ibu. Durasinya lebih panjang. Lebih panjang. Dan begitu lahir juga yang ditemui kan ibunya. Bahkan dalam perut juga ibunya kan sudah harus mulai mendidik gitu. Oleh karena itu tadi perempuan itu dalam bidang pendidikan pun harus diberdayakan, harus mendapatkan pendidikan yang baik seperti jadi, itu.
Sebenarnya menyiapkan generasi masa depan itu bukan kemudian menginstal anaknya secara langsung ya. Justru Betul. yang dipersiapkan adalah pemberdayaan terhadap kaum perempuan itu, Perempuannya dulu, terutama iya. dalam aspek pendidikan, Betul. supaya mampu menciptakan generasi yang hebat begitu. Betul. Oke, baik Bu. Ini semakin menarik saya kira tentang laki-laki, perempuan, kaitannya dengan persoalan relasi dalam kehidupan sosial. Kita geser nih Bu ke ini kan bulan Ramadan, saatnya Betul. orang beribadah Iya. begitu, meningkatkan spiritualitas. Nah, sejauh mana sebenarnya kesempatan perempuan meningkatkan kualitas spiritualitas dirinya, di mana ada semacam asumsi begitu atau pemikiran sebagian orang bahwa surganya perempuan ini nunut begitu, nunut ya, Nunut, jadi surga nunut, Neraka neraka katut begitu kan, ada istilah begitu. Iya, iya. Nah, dalam konteks Ramadan sebenarnya peningkatan spiritualitas yang seperti apa yang bisa dilakukan sebagai upaya pemberdayaan kaum perempuan, mangga Ibu. Nah, dalam konteks spiritual ini sebenarnya bisa juga sih untuk pengaturan waktu terutama. Sebenarnya ada waktu-waktu peluang buat kaum perempuan atau kaum ibu untuk meningkatkan spiritual dirinya. Iya. Misalnya contoh konkretnya, misalnya kita bisa tadarus bersama di dalam keluarga. Nanti tadarus itu bukan hanya berarti membaca, tapi bisa memahami apa sih mungkin arti dari tiap-tiap ayat Al-Quran itu, lalu tafsirnya seperti apa kalau memang bisa sampai ke sana. Lalu melihat bagaimana tajwidnya seperti apa, itu kan meningkatkan di situ. Sehingga dengan memahami ayat-ayat Al-Quran itu, maka keimanan kita itu akan bertambah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktunya ini sebenarnya bisa dari ibu sendiri itu yang mengatur. Misalnya seperti jam-jam sekarang sambil menunggu maghrib, kalau orang itu kan ngabuburit, tapi sebenarnya ngabuburit itu orang pada salah kaprah. Ngabuburit itu malah lihatnya sinetron, lihatnya jalan-jalan ke mall itu. Tapi sebenarnya dalam kesempatan Ramadan ini ngabuburit itu harusnya diisi dengan tadi tadarus, mendalami Al-Qur'an seperti itu. Termasuk di dalam nonton Ramadan menyapa ini. Nah, Ramadan menyapa ini dengan keluarga gitu, ngariung di depan TV menonton Ramadan menyapa atau apa. Itu sebenarnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga setelah sholat tarawih. Sholat tarawih bisa ada waktu panjang di situ. Bisa juga untuk tadi meningkatkan spiritual, kajian lagi. Lalu mungkin juga setelah subuh. Tinggal ibu yang cerdas itu harusnya mampu membuat kurikulumnya. Misalnya habis asar apa yang dipelajari, habis isya apa, habis subuh apa, seperti itu. Bisa dipelajari bersama di dalam keluarga itu. Insya Allah dengan mempelajari banyak-banyak ilmu agama itu akan meningkatkan. Baik, berarti jadi artinya peningkatan spiritualitas ini kan mengasuh ini sudah spiritualitas ya. Betul. Artinya memiliki nilai ibadah. Betul. Ditambah kemudian hal-hal yang sunnah ini, berarti sebenarnya kaum perempuan jauh memiliki kesempatan untuk peningkatan itu. Iya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement begitu atau pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa RCTV. Silakan Ibu. Iya, baiklah. Untuk kaum perempuan sebenarnya kita harus selalu bekerja keras meningkatkan kualitas diri kita sendiri, karena kalau tidak diri kita sendiri yang meningkatkan itu, kita jangan mengandalkan orang lain. Karena di dalam hadis Rasulullah mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Itu sebenarnya hadis yang menjadi prinsip hidup saya, insya Allah. Lalu untuk meningkatkan keberdayaan perempuan bisa melalui 3 kegiatan, yaitu pelatihan keterampilan bagi perempuan baik secara akademis maupun non-akademis. Yang kedua, bisa membuka luas lapangan pekerjaan bagi perempuan sehingga perempuan itu mampu untuk mengembangkan dirinya terutama dalam sektor ekonomi. Yang ketiga adalah mengadakan program analisis gender tadi.
Karena tadi ada kata-kata surga nunut, neraka katus. Iya. Jadi seakan-akan perempuan itu tidak punya daya apa-apa. Iya. Tapi dengan itu kan berarti bias gender. Itu saja. Terima kasih. Baik, para pemirsa RCTV yang budiman, kita telah sampai di penghujung acara. Berbicara tentang perempuan ini selalu menarik memang, sebab tadi yang disampaikan bahwa perempuan adalah madrasatul ummah. Ini saya kira satu kata yang kemudian perlu ditanamkan pada diri kita semua. Para pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita ketemu esok di jam yang sama di channel kesayangan Anda, RCTV Langka Padane, dalam program Ramadan Menyapa. Sebelum kita tutup, kita sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Ibu Suniti. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu Bu ya. Amin. Sampai Lebaran. Amin, amin. Para pemirsa RCTV, Ramadan Menyapa akan tayang lagi esok. Namun para pemirsa, program Ramadan Menyapa akan dipandu oleh rekan saya, dan ini adalah sesi yang terakhir untuk saya. Tentu saja akan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, para pembicara yang ahli di bidangnya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.